Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang di-request oleh teman-teman kita yang bergerak di bidang penyedia tower, ya. Penyedia tower, jaringan internet dan lain-lain, yakni adalah Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode emiten MTEL atau kita panggil aja MTEL, ya. Perusahaan yang satu ini baru IPO beberapa bulan teman-teman ya. Tepatnya pada tanggal 22 November 2021 ya. Jadi sudah beberapa bulan. Kita lihat kenaikan saham daripada yang satu ini pas IPO ada naik nih. Kenaikannya nggak seluar biasa saham Adaro Minerals ya, tapi tetap ada kenaikan, tapi hari ini udah mulai turun ya sampai hari ini juga. Jadi harga IPO-nya adalah sebesar Rp800 dan sekarang harga sahamnya Rp785. Bisa dibilang sudah di bawah harga IPO ya. Kenapa sih bisa turun sebanyak itu? Ya, kalau kita lihat nanti fundamentalnya di RTI Bisnis memang valuasinya sudah cukup mahal teman-teman ya. Tetapi sebelum itu kita akan membahas profil singkat daripada MTEL ini. Ya, di sini sudah kita lihat ada websitenya. Kita tahu bahwa MTEL ini merupakan anak perusahaan dari salah satu penyedia telekomunikasi terbesar di Indonesia loh. Dan juga bukan hanya besar, perusahaan yang menjadi induk daripada MTEL ini juga sering profit. Sering profit, keuangannya bagus, dan juga bukan hanya bagus, mereka sering bagi dividen. Sangat menjadi idaman daripada para investor. Ya. Lalu bagaimana dengan anak perusahaannya? Apakah sama dengan induknya yang cuan? Lalu bukan hanya cuan, juga bisa dibilang terbesar lah ya. Dan bukan hanya terbesar, mereka membagikan dividen. Wow, semoga MTEL yang satu ini dapat mewarisi induknya yang memiliki banyak kelebihan seperti tadi yang disebutkan ya. Kita akan lihat sama-sama sejarah daripada MTEL ini. Merupakan salah satu anak perusahaan PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi ya. MTEL ini mulai menapaki bisnis menara telekomunikasi sejak tahun 2008 ya. Lalu sampai saat ini mereka telah mengelola lebih dari 28.000 menara yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Nah, ini wilayah operasi mereka. Jadi apakah bisnis menara ini, tower ini cukup bagus atau tidak? Kalau kita lihat keuangan daripada MTEL ini juga sebenarnya bagus ya teman-teman ya. Karena saya sambil scrolling website ini, apa yang saya pakai? Yang saya pakai itu adalah internet ya. Jadi kalau tidak ada internet, saya tidak akan bisa berkomunikasi dengan teman-teman sekalian ya. Jadi dengan adanya internet semuanya sangat dimudahkan. Jadi tidak mungkin saya berpaling dengan teknologi yang lain, misalnya pakai kayak kemarin kita bilang logistik surat yang dikirim pakai kapal. Ya, nggak pakai WA lagi, nggak pakai Instagram lagi dan lain-lain. Tetapi saya tidak bisa, saya pasti harus pakai internet ya, dan MTEL lah yang menjadi penyedia menaranya. Jadi saya yakin kalau MTEL itu bisa memperbesar margin keuntungannya pasti dia bisa cuan. Ya, dan tentu saja jangan hidup dengan hutang yang cukup besar ya. Nanti keuangannya kurang sehat, uangnya akan tergerus dengan bunga hutang yang terus bertumbuh. Tapi MTEL ini sepertinya aman sih teman-teman ya. Nanti kita akan lihat sama-sama di RTI Bisnis. Lalu kita lihat di sini, kita akan melihat beberapa info tambahan daripada MTEL ini. Ya. Jadi begitulah tentang MTEL yang bergerak di bidang penyedia menara telekomunikasi. Ya. Lalu sekarang kita akan melihat fundamentalnya di RTI Bisnis. Pertama kita akan lihat pemegang saham daripada RTI Bisnis dengan Telkom Indonesia Tbk sebesar 71% ya. Dengan posisi masyarakatnya sebesar 17%. Kita akan melihat Telkom Indonesia Tbk. Indonesia Tbk. Lalu kita masuk ke berita. Ya, blue chip never die. Naik kencang, buka lowongan kerja. Akselerasi leap, cepat transformasi. Nah, usaha. Oke, nggak ada masalah sih di sini kita lihat. Jadi begitulah, sekarang kita akan melihat fundamental daripada
MTEL kita perbesar dikit sampai 3/4. Ya, kita lihat di sini keuangannya dengan fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit ya. Kalau kita lihat memang untung tapi belum bagi dividen sih ya. Jadi semoga seperti Telkom sih. Enter kalau seperti itu memang bebannya mungkin agak berat tapi memang harus seperti itu ya. Di sini PR-nya sih 2,9 tapi kalau saya hitung-hitung sih market cap-nya 65 triliun, sedangkan operating profit, bukan net profit ya malahan ya. Net profitnya cuma 700 miliar ya. Jadi kalau kita hitung-hitung sih PR-nya enggak seperti itu. Jadi PR yang sebenarnya itu yaitu 65 triliun dibagi dengan 700 miliar. Kalau kita hitung-hitung sih PR-nya bisa 100 kali atau 90-an gitulah ya. 90-an kali tapi di sini terpampang 2,9. Jadi kemungkinan ada salah perhitungan dari AT bisnisnya ya. Jadi kita lewatkan saja. Di operating profit margin 41%, sangat tebal. Net profit marginnya 21%, ya juga sangat tebal. Dengan cash ratio-nya 20%. Oh, sayang sekali kurang rasionya pun tidak mampu membayar hutang jangka pendek yang sebesar 50% doang. Wow, ternyata saya salah menebak ya. Saya kira mungkin MTEL itu bagus loh keuangannya. Kita coba lihat Telkom ya. Ini berarti beda. Ya, Telkom PR-nya 16 dan juga sama juga sih Telkom ini. Ya, jadi kurang sehat sih teman-teman ya. Jadi begitulah tentang MTEL. Sekarang kita akan melihat sisi turnover-nya yang sebesar 10 miliar. Cukup liquid tapi fundamentalnya udah kacau banget sih. Saya kurang suka perusahaannya seperti ini, udah PR-nya mahal dan keuangannya liquidity-nya pun nggak sehat. Sangat berbahaya kalau kita mau investasi ke perusahaan yang seperti ini ya. Jadi untuk sementara mungkin agak lama saya akan skip untuk saham yang satu ini ya. MTEL ini memang hype-nya tinggi kemarin karena merupakan salah satu perusahaan yang IPO dengan dana terbesar di Indonesia loh ya, menggeser posisi Adaro yang waktu itu IPO juga cukup besar dan lainnya digeser oleh MTEL yang satu ini. Dan akhirnya MTEL itu kalau nggak salah juga digeser tuh waktu itu Bukalapak IPO juga ya. Jadi itulah, setiap tahun setiap saat kalau terus berkembang maka akan ada pesaing yang baru gitu teman-teman ya. Jadi meskipun dengan se-hype itu, MTEL ini tetap tidak menarik bagi saya ya, sebagai seorang fundamentalis. Demikian tentang MTEL, perusahaan penyedia menara jaringan, menara telekomunikasi, anak perusahaan daripada Telkomsel yang keuangannya kurang sehat sama seperti induknya sih. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.